Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fikri Kurniawan Sitorus, Helmi Alfianza, Yos Situmorang, dan saya Rebus Putra Zibua. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang desain model pengendali. Yaitu kami membuat pengendalinya yaitu PID. Studi kasus yang kami ambil pada tugas ini yaitu hidrolik untuk dosmer mobil. Kami mengambil 3 kondisi. Yang pertama, bergerak ke atas 1 meter dengan beban 200 kg. Kemudian kedua, bergerak ke bawah 1 meter dengan beban 200 kg. Ketiga, bergerak ke atas 2 meter dengan beban 400 kg. Nah, kami akan menjelaskan adanya parameter sistem. M1 kami ambil yaitu sesuai dengan studi kasus kami yaitu 200, di mana massa beban kondisi 1 dan 2. Kemudian M2 sama dengan 400, di mana massa beban kondisi 3 dan satuan kilogram. Kemudian gravitasi sama dengan 9,81 dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian A sama dengan 0,01 yaitu area efektif silinder dengan satuan M kuadrat. Nah, kami membuat target 1 yaitu 1, target posisi kondisi 1 dan 2 dengan satuan meter. Kemudian target kedua yaitu 2, target posisi kondisi 3 dengan satuan meter. Kemudian kami membuat parameter PID yaitu KP dengan gain proporsional yaitu sama dengan 100, KI dengan gain integral sama dengan 5, KD dengan gain derivatif sama dengan 10. Kemudian adapun model sistem hidrolik. S sama dengan TF. S sama dengan TF S. Plan 1 sama dengan A per M1, di mana M1 sama dengan 200 per S kuadrat. Dengan itu transfer function untuk kondisi 1 dan 2. Kemudian adapun plan 2 yaitu A per M2, di mana M2 sama dengan 400 per S kuadrat, yaitu transfer function untuk kondisi 3. Kemudian desain pengendali PID. PID controller sama dengan PID KP, KI, KD, di mana KP sama dengan 100, KI sama dengan 5, dan KD sama dengan 10. Kemudian sistem kontrol loop tertutup. Close loop sistem garis bawah sistem 1 sama dengan feedback PID garis bawah controller kali plan 1,1. Kemudian close loop garis bawah sistem kedua sama dengan feedback PID garis bawah controller kali plan 2,1. Kemudian simulasi respons sistem untuk setiap kondisi. T sama dengan 0 banding 0,01 banding 26, yaitu waktu simulasi dalam satuan S. Adapun kondisi 1 yang yaitu bergerak ke atas 1 meter dengan beban 200 kg, di mana Y1, T1 sama dengan step, di mana target 1 kali close loop garis bawah sistem pertama, T. Kondisi kedua, bergerak ke bawah 1 meter dengan beban 200 kg, di mana Y2, T2 sama dengan step, yaitu target pertama kali close loop garis bawah sistem pertama, T. Kemudian kondisi ketiga, bergerak ke atas 2 meter dengan beban 400 kg, yaitu di mana Y3,T3 sama dengan step, di mana target 2 kali close loop garis bawah sistem 2,T. Kemudian kami membuat plot pemrograman untuk hasil simulasinya, yang mana ketika semua pemrograman ini diplot akan keluar hasil sebagai berikut. Baik, dan di mana pada gambar pertama kita
saya akan menampilkan kondisi yaitu gerak ke atas sepanjang 1 meter dengan beban 200 kg. Dimana kita dapat melihat bahwa ketika posisinya sampai selama 1 meter, waktu yang diperlukan adalah sekitar 20 detik. Kita dapat melihat bahwa pada grafik tersebut merupakan perbandingan antara posisi dan waktu, di mana kita dapat melihat bahwa grafiknya naik secara konstan, yaitu setelah beberapa waktu tertentu posisi pompa hidroliknya akan naik sekian meter. Kemudian adalah kondisi kedua, yaitu dengan gerak ke bawah 1 meter dengan beban 200 kg. Dapat dilihat bahwa pada grafik kedua ini garisnya semakin ke bawah seiring dengan pertambahan waktu. Dan pada posisinya 1 meter ke bawah, waktu yang diperlukan waktu kira-kira hampir sama dengan grafik pertama, yaitu sekitar 19 sampai 20 detik. Dan pada kondisi yang terakhir, yaitu kondisi ketiga, di mana pompa hidroliknya gerak ke atas sepanjang 2 meter dengan beban 400 kg. Di sini dapat kita lihat bahwa grafiknya naik ke atas dan sampai pada posisi 2 meter pada waktu 25 detik. Baik, kemudian untuk simulasi simulingnya, di sini kami sudah membuat rangkaian pengendalinya. Yang pertama ada sum, kemudian pengendalinya, kemudian ada gen, kemudian ada sum lagi, ada konstan, ada transfer function, dan juga ada untuk scope untuk melihat grafiknya. Untuk kondisi pertama, yaitu dengan beban 200 kg dan hidrolik 1 meter naik ke atas, kami men-setting PID controllernya dengan proporsional P-nya 100, integralnya 5, dan derivatifnya 10. Juga ada gen yang merupakan arah efektif dari area silinder. Di sini kami men-setting gennya senilai 0,01. Kemudian setelah itu ada sum lagi, dan di bawahnya ada konstan. Di sini konstan berperan sebagai gravitasi dengan nilai 9,81. Kemudian kami men-setting transfer functionnya senilai 0,01 per 200 x kuadrat dengan parameternya, yaitu numerator koefisiennya 0,01, denominator koefisiennya 200 spasi 0 spasi 0, yang spasi 0 spasi 0 ini mewakili kuadratnya. Kemudian untuk melihat grafiknya kita menggunakan scope, di mana ketika kita menjalankannya, scope-nya akan menampilkan grafik. Nah, di mana grafiknya kurang lebih sama seperti yang tadi. Dapat kita lihat bahwa kenaikannya konstan dengan seiring bertambahnya waktu. Pompa hidrolik juga naik sebanyak 1 meter. Dengan waktu yang diperlukan juga sama, ya, 20 second seperti grafik pertama. Baik, kemudian adalah kondisi kedua, yaitu 200 kg dengan 1 meter ke bawah. Dimana pada kondisi kedua ini parameter PID, gen, dan sumnya sama, tetapi yang berubah hanyalah transfer functionnya. Pada parameter transfer function untuk kondisi kedua ini, kita mengubah denominator koefisiennya dari 200 menjadi minus 200, karena pada kondisi kedua dia bergerak ke bawah 1 meter. Nah, kemudian langsung saja kita buka kembali scope-nya, dan dimana terlihat bahwa grafik yang ditunjukkan oleh scope pada kondisi kedua kurang lebih sama seperti yang tadi. Grafiknya turun ke bawah, dimana seiring bertambahnya waktu pompa hidroliknya juga turun hingga 1 meter. Kemudian pada kondisi ketiga, yaitu 400 kg dengan 2 meter ke atas, sama seperti yang tadi, semua parameternya sama kecuali pada transfer functionnya, di mana dominator koefisien transfer functionnya kita ubah dari minus 200 menjadi 400. Baik, kemudian kita jalankan kembali scope-nya, di mana terlihat grafik yang ditampilkan oleh scope
sama seperti grafik tadi, yaitu naik ke atas dan membutuhkan waktu kira-kira 25 detik untuk pompa hidrolik naik 2 meter. Baik, sekianlah hasil presentasi kami, tugas proyek kami mengenai hidrolik untuk door sumber mobil. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.